Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Awalan nashkurullaha azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan wa firatan hatta nastati'a fi hadzal makan mubarak. Saniyan salatan wa salaman ala habibina wa rasulina nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil labzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib al-mukarram al-ustad ad-doktor Nasrun Salim Siregar al-Majistir. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat al-mahmubun. Nahnu min firqatil ula sanuqaddimu ila mubasharatan fi tahtal maudu' auzanul ismul mujarrad. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi auzanul ismul mujarrad, yaitu wazan-wazan isim mujarrad, yang mana kelompok 1 ini kami beranggotakan saya Muhammad Sofwan, selanjutnya ada Akbar Maulana, dan selanjutnya ada Fitri Handayani Harahap. Langsung saja kita masuki ke pembahasan. Yang pertama, ta'riful ismul mujarrad, pengertian isim mujarrad. Qabla an nata'allama awzanul ismul mujarrad, yanbaghi lana an nu'arrifa awalan ma'na al-ismul mujarrad. Fal ismul mujarrad huwa ismul ladzi tatakawwanu jami'i hurufuhu min al-huruf al-asliyah wa la yujad fihi harfun za'id. Yang artinya, sebelum kita mempelajari wazan isim mujarrad, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan isim mujarrad ini. Isim mujarrad adalah kata benda yang seluruh huruf penyusunannya merupakan huruf asli dan tidak memiliki huruf tambahan. Fa idza kanat al-kalimah tatakawwanu min al-huruf al-asliyati faqat fa innaha tusamma isman mujarradan. Amma idza zaidan fiha hurufun aw aksar fa innaha tusamma isman mazidan. Yang artinya, jadi jika sebuah kata hanya terdiri dari huruf-huruf asli, maka kata tersebut adalah termasuk isim mujarrad. Sebaliknya, apabila terdapat satu atau lebih huruf tambahan, maka kata tersebut disebut dengan isim mazid. Wa min amsilatil ismul mujarrad wa hiya kalimah syamsun li'annaha tatakawwanu min salasati ahrufun asliyah wa hiya asy-syin wal mim was-sin wa laysa fiha ayyun hurufun zaidah. Yang artinya, salah satu contoh dari isim mujarrad ini adalah kata syamsun yang berarti matahari. Kata ini terdiri dari 3 huruf asli, yaitu shin, mim, dan sin, tanpa adanya huruf tambahan. Oleh karena itu, kata tersebut termasuk ke dalam isim mujarrad. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian isim mujarrad adalah kata benda yang seluruh huruf penyusunannya merupakan huruf asli. Jadi huruf aslinya itu bisa 3 huruf asli, bisa 4 huruf asli, maupun 5 huruf asli. Apabila huruf-huruf asli itu terdapat penambahan huruf, maka itu termasuk ke dalam pembahasan isim mazid, bukan pembahasan isim mujarrad. Selanjutnya adalah aqsamul ismul mujarrad, yakni pembagian isim mujarrad. Ba'da an arafna ma'nal ismul mujarrad, nantaqil al-an ila aqsamihi. Wa yanqasimul ismul mujarrad ila salasati aqsamin yahsabu adada huruful asliyah. Yang artinya, setelah mengetahui pengertian dari isim mujarrad, sekarang kita akan mempelajari pembagiannya. Isim mujarrad ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan jumlah huruf aslinya. Al-qismul awwal huwa al-ismul sulasil mujarrad wa huwa ismul ladzi yatakawwanu minas salasati ahrufun asliyah. Yang artinya, bagian pertama adalah isim sulasi mujarrad, yaitu kata benda yang memiliki 3 huruf asli. Wal qismus tsani huwa ismur ruba'il mujarrad.
bahwa ismul ladzi yatakawanu min arba'atin ahruf asliyah, yang artinya bagian yang kedua adalah isim rubai mujarrad, yaitu kata benda yang memiliki 4 huruf asli. Wal qismus salis wa ismul khumasi al mujarrad wa huwa ismul ladzi yatakawanu min 5 ahrufin asliyah. Sedangkan yang bagian ketiga adalah isim khumasi mujarrad, yaitu kata benda yang memiliki 5 huruf asli. Jadi kesimpulannya adalah isim mujarrad itu terbagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu pembagian pertama adalah isim sulasi mujarrad, yaitu isim yang memiliki 3 huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Yang kedua adalah isim rubai mujarrad, yaitu isim yang terdiri dari 4 huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Dan yang ketiga adalah isim khumasi mujarrad, yaitu isim yang terdiri dari 5 huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Wa sawfa nashrahu hadzal aqsam wahidan ba'da wahidan ma'a zakar al-awzana wal amsilah hatta yakunu fahmaha ashala wa awdaha. Selanjutnya kita akan membahas ketiga jenis tersebut satu persatu beserta pola atau wazannya dan contoh-contohnya, sehingga materi ini insya Allah akan lebih mudah kita pahami. Auzanul ismul sulasil mujarrad ma'a amsilah. Wazan-wazan isim sulasi mujarrad beserta contohnya. Nabda'ul an bidirasa auzanul ismul mujarrad. Wasummiya salasiyan li'annahu yatakawanu min salasati ahrufin asliyah. Wa hadha an-naw'i huwa aktsaru anwa'il asma'a isti'malan fil lughatil arabiyyah. Sekarang kita mulai mempelajari wazan isim sulasi mujarrad. Disebut sulasi karena terdapat 3 huruf asli. Jenis ini merupakan bentuk isim yang paling banyak digunakan dalam kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Fi ilmu sarfi ja'ala al-ulama al-huruf al-fa wal 'ain wal lam mizanan lil kalimah wa yusamma hadzal mizan bil wazn as-sarfi. Dalam ilmu sorof, para ulama menggunakan huruf fa, ain, dan lam sebagai ukuran atau pola sebuah kata. Pola inilah yang disebut dengan wazan, seperti yang sering kita dengar atau yang pernah kita pelajari, fa'un fi'li, ainun fi'li, dan lamun fi'li. Fa'indama nuridu ma'rifata wazan al-kalimah nanzuru awalan ila adada hurufuhu asliyah summa nanzuru ila harakataha wa ba'da dzalika natabiquha ma'al waznal munasib. Untuk mengetahui wazan suatu kata, kita melihat terlebih dahulu jumlah huruf aslinya. Setelah itu kita memperhatikan harakat setiap huruf, kemudian mencocokkannya dengan pola yang sesuai. Lil asma'i sulasil mujarrad azwanu muta'addidah wa min ashhuruha asyrata auzan wa hiyal mawjuda fi hadzal jadwal. Isim sulasi mujarrad ini memiliki beberapa pola. Dalam materi ini terdapat 10 wazan yang akan kita pelajari sesuai dengan tabel pada slide yang ada di PPT. Al-waznul awwal huwa fa'lun wa misaluhu syamsun wa hadhihi al-kalimah tatakawanu min salasati ahrufin asliyah wa hiya ala waznin fa'lun. Wazan yang pertama adalah fa'lun, contohnya syamsun. Kata ini terdiri dari 3 huruf asli sehingga mengikuti pola fa'lun. Al-waznus tsani wa fa'lun wa misaluhu farasun. Wazan yang kedua adalah fa'lun, contohnya farasun yang berarti kuda. Al-waznus tsalis wa fa'ilun wa misalu kabidun. Wazan yang ketiga adalah fa'ilun, contohnya kabidun yang berarti hati. Al-waznur rabi' huwa fa'ulun wa misaluhu rajulun. Wazan yang keempat adalah fa'ulun, contohnya adalah rajulun yang berarti laki-laki. Al-waznul khamis huwa fa'lun wa misaluhu adlun. Wazan yang kelima adalah fa'lun, contohnya adalah adlun yang berarti adil atau keadilan. Al-waznus sadis wa fa'alun wa misalun umarun.
Wazan yang keenam adalah fu'alun, contohnya Umarun. Al-waznu sabi' huwa fa'ilun wa misaluhu du'ilun. Wazan yang ketujuh adalah fi'ilun, contohnya adalah du'ilun. Al-waznu samin huwa fi'lun wa misaluhu qiflun. Wazan yang kedelapan adalah fi'lun, contohnya qiflun yang berarti gembok. Al-waznu tasi' huwa fi'lun wa misaluhu syiradun. Wazan yang kesembilan adalah fi'alun, contohnya adalah siradun. Al-waznul ashir wa fi'lun wa misaluhu ainabun. Wazan yang terakhir adalah fi'lun, contohnya adalah ainabun yang berarti anggur. Wala yutallibu minat taliba fil bidayati hafadha jami'i hadhil awzan marratan wahidatan wa innama al-matlubu ayyat tata'arrafu ala syaklin kulla waznin summa yaksaru minat tadrib hatta yashalu alaihi tamyiziha. Pada tahap awal kita tidak dituntut untuk menghafal semua wazan sekaligus. Yang terpenting adalah mengenali bentuk setiap wazan karena setiap wazan itu mempunyai bentuk-bentuknya. Kemudian kita sedang berlatih soal. Dengan latihan yang terus-menerus ini, insya Allah kita akan lebih mudah menentukan wazan suatu kata. Jadi kesimpulannya adalah setiap wazan itu ada contohnya masing-masing. Jadi setiap kalimat atau kata itu kita tentukan sesuai dengan wazan yang ada. Kita cocokkan dengan wazan yang ada. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Iqbal Maulana. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada pembahasan judul kedua, yaitu mengenai isim rubai mujarrad. Jadi kita harus mengetahui dulu pengertian dari isim rubai mujarrad itu apa. Nah, jadi ta'rifnya ialah al-ismu ruba'il mujarrad huwa ismun yatakawwanu min arba'ati ahruf asliyah la yadkhulu 'alaiha harfun zaidun. Yang artinya isim rubai mujarrad adalah kata benda yang terdiri atas 4 huruf asli tanpa adanya huruf tambahan. Nah, jadi dia disebut mujarrad karena sebagaimana yang dijelaskan oleh teman saya tadi, karena semua huruf yang menyusunnya itu merupakan huruf pokok pembentuk kata, bukan hasil penambahan. Seperti contohnya kayak Ja'farun, dirhamun. Nah, yang dimana pada contoh tersebut seluruh hurufnya itu asli, tidak ada huruf tambahan seperti apa mim, alif, ta, nun dan sebagainya. Lalu ada ciri-ciri dari isim rubai mujarrad. Yang pertama ialah terdiri dari 4 huruf asli. Yang kedua, tidak mengandung huruf tambahan seperti saya sebutkan tadi. Lalu memiliki beberapa pola tertentu dan banyak digunakan sebagai nama orang, nama benda, nama hewan maupun nama tempat. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui apa pola-polanya. Auzanul ismur ruba'il mujarrad ma'al amthilah. Pola-pola isim rubai mujarrad beserta contohnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam PowerPoint, jadi isim rubai mujarrad itu memiliki 6 pola, memiliki 6 wazan. Yang pertama, seperti kita lihat, fa'lalun. Pola yang pertama itu contohnya seperti darhamun, yang dimana maknanya itu adalah dirham, mata uang. Misalnya kita ambil contoh lain seperti Ja'farun, barqa'un. Lalu pola yang kedua ialah fi'lilun, yang dimana contoh lainnya seperti birzijun. Nah, dia ini memiliki ciri khas, yaitu huruf pertama dan ketiganya itu berharokat kasroh. Lalu wazan yang ketiga ialah fu'lulun, yang dimana contoh lainnya duhmusyun. Dia juga memiliki ciri khas, huruf pertama dan ketiga itu berharokat dhammah. Lalu wazan yang keempat ialah fi'lalun. Contoh lainnya ialah girshanun, yang dimana ciri khasnya adalah huruf pertama kasroh, sedangkan huruf terakhir fathah. Lalu yang kelima ada wazan fu'lalun, yang dimana contohnya qahtolun.
yang dimana dia memiliki ciri khas huruf pertama dhammah dan susunannya 4 huruf asli. Lalu yang terakhir ialah mu'allalun. Contohnya seperti jukhadzabun, yang dimana cirinya itu ialah memiliki tasdid pada huruf ketiga, yaitu pada huruf dal, sesuai pada pola wazan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan judul yang ketiga. Al-ismul khumasiyul mujarrad. Isim khumasi mujarrad. At-ta'rifu al-ismul khumasiyul mujarradu huwa ma taqawwana min khamsati ahrufin asliyatin wa laysa fihi harfun zaidun walahu arba'atun awzanin. Artinya, isim khumasi mujarrad adalah isim yang tersusun dari 5 huruf asli tanpa adanya huruf tambahan dan memiliki 4 wazan atau pola. Amthilatuhu, contohnya safar jalun, jahmarishun, khuja'bilun, qorta'bun. Auzanul ismil khumasiyil mujarradi ma'al amthilati. Wazan-wazan isim khumasi mujarrad beserta contohnya. Safar jalun, al-waznu fa'allalun. Jahmarishun, al-waznu fa'allilun. Khuja'bilun, al-waznu fu'allilun. Qurta'bun, al-waznu fa'allilun. Syarhul auzani. Al-awwal waznu fa'allalin mithlu syafarjalin. As-sani waznu fa'allilin mithlu jahmarishin. As-tsalits waznu fu'allilin mithlu khuja'bilin. Ar-rabi' waznu fu'allilin mithlu qurta'bin. Mulahazatun, catatan. Al-awwal jami'u hurufil ismil khumasiyil mujarradi hurufun usulun wala yujadu fihi harfun zaidun. Artinya, semua huruf pada isim khumasi mujarrad merupakan huruf asli sehingga tidak terdapat huruf tambahan. As-sani summiya mujarradan li'annahu khalin min hurufiz ziyadati. Artinya, disebut mujarrad karena terbebas dari huruf-huruf tambahan atau huruf ziyadah. As-salis lil asma'il khumasiyatil mujarradati arba'atu auzanin masyhuratin wa yuzanu kullu ismin minha ala wahidin minha. Artinya, isim khumasi mujarrad mempunyai 4 wazan yang masyhur dan setiap isim khumasi mujarrad ditimbang dengan salah satu dari 4 wazan tersebut. Ar-rabi' aktsarul asma'il khumasiyatil mujarradati qalilatul isti'mali fil lughatil arabiyyati wa katsirum minha asma'u lil asya'i aw alfazu mu'arrabatun. Artinya, sebagian besar isim khumasi mujarrad jarang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak diantaranya berupa nama benda atau kata-kata serapan dari bahasa lain. Al-khulasatu, kesimpulan. Al-ismul khumasiyul mujarradu huwal ismul ladzi yatakawwanu min khamsati ahrufin asliyatin duna ziyadatin walahu arba'atun awzanin masyhuratin wa hiya fa'allalun wa fa'allilun wa fu'allilun wa fu'allilun. Artinya, isim khumasi mujarrad adalah isim yang terdiri atas 5 huruf asli tanpa huruf tambahan.
Isim ini memiliki 4 wajan yang masyhur, yaitu fa'allalun, fa'allilun, fu'allilun, dan fu'allilun. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan terkait dari pembahasan materi kami. Al-Khatimah. Al-ismul mujarradu huwal ismul ladzi tatakawwanu jami' hurufihi min hurufi asliyah duna ziyadah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Al-ismu thulathil mujarrad wal ismul ruba'il mujarrad wal ismul khumasiyul mujarrad. Wa likulli qismin awzanu khassatun tumayyizuhu an ghairihi. ويعد فهم الاسم المجرد وأوزانه أساسا مهما في علم الصرف لأنه يساعد على معرفة بنية الكلمات العربية وفهم المشتقات واستعمالها استعمالا صحيحا. Isim mujarrad adalah isim yang seluruh hurufnya terdiri dari huruf-huruf asli tanpa adanya huruf tambahan. Isim mujarrad terbagi menjadi 3 macam, yaitu isim sulasi mujarrad, isim rubai mujarrad, dan isim khumasi mujarrad. Setiap jenis memiliki pola yang sangat khas sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Memahami isim mujarrad beserta wazan-wazannya merupakan dasar yang sangat penting dalam ilmu shorof karena membantu memahami struktur kata-kata bahasa Arab, mengetahui bentuk-bentuk turunannya, serta menggunakannya dengan benar sesuai kaidah. Terima kasih.